Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film bertema kehancuran dunia lagi nih. Yang dimana film ini bercerita tentang seorang gadis yang tiba-tiba saja disekap karena suatu kejadian. Dan sang penyandra mengatakan bahwa alasan ia membawa gadis itu ke dalam bunkernya dikarenakan dunia tiba-tiba saja mengalami kehancuran diakibatkan oleh serangan asing yang entah itu karena apa. Tapi yang jelas, agar kuota kalian makin irit, mari gua mulai ceritanya. Film bercerita tentang seorang wanita bernama Michelle. Dia sedang berkemas-kemas untuk pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Michelle mencoba untuk mengisi bensinnya yang tak lama datang sebuah mobil yang mengantri di belakangnya. Ternyata, Michelle kabur dari tunangannya yang bernama Ben. Sebenarnya mereka hanya bertengkar seperti pasangan pada umumnya. Tapi kali ini, dia mencoba untuk melarikan diri dari masalahnya itu. Sementara Ben sendiri dia menyuruh Michelle untuk segera kembali kepadanya. Telepon ditutup. Tapi Michelle tiba-tiba saja mengalami kecelakaan yang menyebabkan mobilnya harus terguling keluar melewati pembatas jalan. Michelle yang sudah tersadar tanpa diduga sudah berada di sebuah ruangan kosong. Lengkap dengan sebuah infus dan juga kakinya yang sudah dirawat dan dirantai. Jelas, hal itu membuat Michelle kebingungan dengan apa yang terjadi. Yang tak lama datanglah seorang pria tua bernama Howard. Dari perlakuannya, Howard sepertinya bukanlah orang jahat yang dipikirkan oleh Michelle. Melainkan Howard malah memberikan tongkat bantu jalan dan juga sebuah kunci untuk membuka rantainya itu. Michelle yang sudah terbebas pun masih berprasangka bahwa Howard adalah orang yang jahat. Yang sehingga ia memancing Howard untuk masuk kembali ke ruangan itu. Dan akan segera melumpuhkannya dengan tongkat yang sudah diruncingkan bagian ujungnya. Tapi sayangnya, ide Michelle itu telah digagalkan oleh Howard, yang segera menyuntikkan pembius kepada dirinya. Michelle yang kembali tersadar pun masih berada di ruangan itu bersama dengan Howard. Yang ternyata, Howardlah yang menyelamatkan Michelle dari kecelakaannya itu. Howard berkata bahwa kita sudah tidak bisa lagi pergi keluar. Dikarenakan ada serangan asing yang menyebabkan udara tercemar yang membuat para warga yang menghirupnya mengalami kematian. Jelas, hal itu membuat Michelle kaget atas apa yang didengarnya. Karena seingatnya kemarin-kemarin dunia masih tampak begitu normal. Keesokan harinya, di ruang penyimpanan, Michelle yang sudah terbangun bertemu dengan seorang pria bernama Emmett. Yang ternyata dia sama-sama sedang berlindung di bunker milik Howard. Itu dikarenakan Emmett melihat langsung sebuah kilatan cahaya yang sepertinya itu adalah serangan pesawat alien. Yang sehingga Emmett pun sebagai orang suruhan yang disuruh untuk membangun bunker ini segera memaksa masuk kepada Howard, yang menyebabkan tangannya terluka begitu parah. Howard yang sudah datang pun kemudian memandu Michelle untuk berkeliling. Di sana ternyata Howard yang merupakan seorang mantan angkatan laut telah menyiapkan segalanya. Bisa dibilang bunker ini memang telah direncanakan dengan begitu matang. Howard pun kemudian mengajak Michelle untuk pergi mengintip keadaan di luar bunker untuk menguatkan perkataannya itu. Dan ternyata memang benar. Michelle melihat 2 ekor babi yang sudah mati diakibatkan oleh udara yang sudah tercemar. Tapi disitulah, Michelle juga melihat sebuah mobil yang ternyata ia mengingat kembali. Bahwa mobil itulah yang telah menyebabkan dirinya kecelakaan sewaktu sedang di perjalanan. Yang sehingga Michelle berpendapat bahwa Howard adalah orang yang telah sengaja menculiknya. Malamnya mereka bertiga bersantap bersama di satu meja. Tapi Michelle yang dipenuhi oleh pendapatnya soal mobil itu pun kemudian merencanakan sesuatu untuk kabur dari sana. Yaitu membuat Howard kesal dengan cara berpura-pura bersikap romantis kepada Emmett. Jelas, Howard yang melihat hal itu merasa telah dihina oleh Michelle. Yang sehingga ia memarahi Michelle atas tindakannya itu. Tapi disitulah Michelle memanfaatkan keadaan untuk mengambil kunci milik Howard. Tapi sayangnya, di saat Howard sudah mengendalikan amarahnya itu, ia menyadari bahwa kuncinya telah hilang. yang sehingga Michelle pun segera memukul Howard dengan botol minuman dan segera pergi menuju pintu keluar.
Tapi disitulah, di saat Michelle hampir membuka pintunya itu, tiba-tiba saja seorang perempuan datang dengan keadaan yang begitu mengerikan. Howard yang melihat hal itu tentu saja berteriak untuk tidak membuka pintunya itu. Jelas, Michelle yang melihat luka bakar di bagian wajahnya itu kemudian mau tidak mau harus kembali lagi ke dalam ruangannya. Walaupun Michelle tidak percaya atas apa yang dilihatnya itu, tapi begitulah kenyataannya. Apa yang dikatakan oleh Howard selama ini ternyata benar adanya. Yang sehingga Michelle pun harus menerima kenyataan bahwa dirinya harus berada di dalam bunker itu sampai keadaan di luar bisa dikatakan aman. Howard juga akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya tentang kecelakaan Michelle waktu itu. Yang ternyata, kecelakaan itu diakibatkan oleh Howard yang secara tidak sengaja menabrak mobil milik Michelle. Dikarenakan dirinya panik di saat mengetahui bahwa serangan alien itu sedang terjadi. Untuk menebus kesalahannya, Howard meminta maaf dan memberikan beberapa pakaian untuk dikenakan oleh Michelle. Setelah menunggu cukup lama, Michelle yang sudah membersihkan badannya kemudian datang kembali kepada Howard. Yang akhirnya Howard menceritakan tentang anaknya yang sudah meninggal dunia, yang bernama Megan. Howard menceritakan apa saja kepada Michelle tentang anaknya itu. Dan setelah mengobrol cukup lama, akhirnya Michelle bersimpati juga kepada Howard atas apa yang telah dialaminya. Setelah itu, mereka bertiga pun akhirnya menjalani harinya dengan begitu senangnya. Bermain, bercanda, menonton film bersama, bahkan Michelle sudah menerima keberadaan Howard. Tapi beberapa hari kemudian, dikala mereka sedang bersantai bersama, tiba-tiba saja ada suara gemuruh berasal dari atas bunker, yang sehingga hal itu malah menyebabkan saluran penyaringan udara mati, yang jika tidak dihidupkan kembali, maka bunker itu akan mengalami kehabisan oksigen. Hal itu kemudian membuat Howard menyuruh Michelle untuk mengaktifkan kembali sistem penyaringan udara itu. Melalui sebuah ventilasi, yang tak lama Michelle pun akhirnya sampai juga ke tempat yang dimaksud. Tapi di sanalah, di saat Michelle sudah berhasil mengaktifkan kembali bendanya itu, ia tanpa sengaja melihat ada sebuah tangga yang mengarah ke atas. Yang ternyata itu adalah sebuah pintu lain untuk keluar dari bunker itu. Tapi yang aneh adalah, di jendela pintu itu terdapat tulisan meminta tolong yang ditulis dalam keadaan terbalik, agar orang di luar dapat membacanya dengan benar. Apalagi di saat Michelle menemukan sebercak darah dari tulisannya itu. Dan juga sebuah anting yang ternyata setelah membicarakan hal itu kepada Emmett, ternyata anting itu berasal dari foto yang telah ditunjukkan oleh Howard sebagai anaknya, yaitu Megan. Tapi Emmett yang sudah hampir lama tinggal berdekatan dengan Howard mengatakan bahwa itu bukanlah anaknya Howard, melainkan seorang gadis yang telah hilang 2 tahun yang lalu, bernama Brittany. Hal itu tentu saja membuat mereka berdua curiga dengan apa yang telah terjadi terhadap gadis itu dan juga Howard. Apalagi di saat mereka tanpa sengaja menemukan sebuah foto tambahan yang di dalamnya ada Howard dan juga Brittany yang sedang memakai baju yang sama dengan Michelle. Yang sehingga mereka berdua pun mengambil kesimpulan bahwa Howard adalah seorang penculik dan juga seorang pembunuh yang entah karena hal apa. Mereka berdua pun yang mengetahui bahwa Howard adalah orang yang jahat kemudian menyusun sebuah rencana untuk kabur dari sana, menggunakan sebuah pakaian pelindung yang akan dibuat oleh Michelle. Karena Michelle sendiri adalah seorang perancang busana sebelumnya. Hal itu kemudian membuat mereka secara sembunyi-sembunyi mengumpulkan bahan-bahannya itu. Mulai dari tirai penutup kamar mandi, sebuah botol, lakban, gunting, dan lain-lain. Agar Howard tidak curiga dengan apa yang direncanakan oleh Michelle dan Emmett, mereka bertiga pun masih menjalani harinya dengan begitu tenang. Mereka masih bermain tebak-tebakan bersama dengan Howard, yang dimana pada saat itu, kata yang harus ditebak oleh Howard adalah kata wanita. Tapi entah kenapa di saat Emmett sudah memberikan petunjuk dengan cara menunjuk jarinya ke arah Michelle, Howard malah mengatakan anak kecil, gadis, anak perempuan, putri kecil, yang seharusnya kita sendiri tahu bahwa jawabannya adalah wanita. Tapi beberapa saat kemudian, setelah melakukan permainannya itu, Howard malah menunjukkan sebuah tong berisikan cairan berbahaya, yang dimana ternyata Howard telah mencurigai atas apa yang telah dilakukan oleh mereka berdua. Jelas, hal itu membuat mereka kaget dengan apa yang terjadi.
Yang sehingga Emmett sebagai pria jantan pun kemudian berkata bahwa ini semua adalah rencananya untuk mengambil pistol milik Howard, dikarenakan Emmett ingin merasakan kehormatan yang sama dengan dirinya. Emmett berkata bahwa dia ingin dipandang lebih oleh Michelle, yang sehingga hal itu membuat Emmett meminta maaf atas tindakannya itu. Tapi Howard yang sudah merasa kesal pun kemudian tanpa berpikir panjang segera membunuhnya di sana. Jelas, hal itu membuat Michelle tak percaya atas apa yang dilihatnya. Tapi begitulah kenyataannya. Emmett sudah mati di depan matanya sendiri, yang sehingga Michelle hanya harus terus menjalani harinya sambil membuat pakaian pelindungnya itu. Tapi sayangnya hal itu segera diketahui oleh Howard yang tiba-tiba saja datang ke kamarnya, yang sehingga Michelle pun segera berlari dari sana dan segera menumpahkan cairan berbahaya, yang menyebabkan Howard harus mengalami luka di sebagian tubuhnya. Apalagi cairan itu telah menyebabkan kabel listrik rusak yang menyebabkan api menyala secara perlahan, yang sehingga Michelle yang sudah membawa pakaian pelindungnya itu pun kemudian segera pergi dari sana, melewati ventilasi sebelumnya, yang sayangnya hal itu diketahui oleh Howard. Tapi untungnya Michelle berhasil mengatasi masalahnya itu, dan segera keluar dari sana secepatnya, menggunakan sebuah cairan pendingin yang menyebabkan gembok dapat dibuka dengan mudahnya. Yang tak lama, di saat Michelle ingin masuk ke sebuah mobil, Michelle menyadari bahwa ternyata keadaan di luar sama sekali tidak tercemar oleh apapun. Udara begitu aman sampai-sampai burung-burung masih bisa terbang bebas di udara. Tapi lagi-lagi, di saat Michelle ingin berniat untuk melihat keadaan sekitarnya, ia malah menemukan pesawat aneh yang terbang dari arah kejauhan. Yang tak lama, bunker milik Howard pun harus meledak yang menyebabkan pesawat aneh itu mendekat ke arah suara. Jelas, Michelle yang melihat hal itu segera bersembunyi dari sana. Yang ternyata, di saat Michelle sedang mengintip ke arah luar, tiba-tiba saja alien itu masuk ke dalam gudang. Yang untungnya Michelle berhasil melarikan diri dari sana setelah mengambil kunci mobil dari jasad seorang manusia yang berada di dalam gudang. Michelle berlari ke arah sebuah rumah yang tanpa diduga ternyata di sana sudah ada sebuah pesawat alien yang sedang mengeluarkan gas beracun. Yang sehingga udara memang akan tercemar bila gas itu sudah diluncurkan. Tapi sepertinya gas beracun itu akan hilang perlahan-lahan seiring berjalannya waktu. Michelle yang sudah memakai kembali pakaian pelindung dan setelah masuk ke dalam mobil lagi-lagi ia harus menghadapi makhluk mengerikan itu. Tapi untungnya, Michelle berhasil bertahan yang tak lama ia kembali lagi diganggu oleh makhluk itu dengan cara mengangkat mobilnya. Jelas, Michelle yang panik kemudian menyadari bahwa ada sebotol whisky yang berada di mobilnya. Yang sehingga Michelle pun memikirkan sebuah ide untuk membuat bom molotov. Dan untungnya, dengan segenap hatinya dan tangan kanannya yang cukup lihai itu, Michelle berhasil membakar habis pesawat aliennya itu. Yang sehingga Michelle pun selamat dan segera pergi menggunakan sebuah mobil yang ternyata di tengah perjalanan, Michelle mendengar suara dari arah radio bahwa pihak militer ternyata berhasil melawan balik serangan alien itu di daerah Huston. Yang sehingga pihak militer meminta siapapun kepada pendengar yang memiliki pengalaman bertempur untuk segera membantu mereka melawan serangan alien itu. Dan di persimpangan, Michelle sudah bukan lagi orang yang kita lihat di awal film. Kali ini dia berani menghadapi masalahnya itu dengan cara segera pergi ke arah Houston untuk membantu pihak militer melawan pesawat alien yang lebih besar dari sebelumnya. Dan film pun akhirnya selesai.